Berikutnya kita masuk pada teknologi pendidikan. Ada beberapa konsep dasar, definisi-definisi yang perlu dibahas bersama. Yang pertama, teknologi pendidikan itu adalah penggunaan teknologi dan aplikasi yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengalaman belajar dan mengajar. Teknologi pendidikan itu mencakup beberapa jenis software, perangkat lunak maupun perangkat keras, hardware, dan aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat, mengelola, maupun memberikan materi pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Tujuan utama dari teknologi pendidikan adalah meningkatkan kualitas dan efisiensi pembelajaran, serta memfasilitasi aksesibilitas dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Aksesibilitas ini berkaitan dengan kemudahan itu untuk digunakan. Fleksibilitas itu memberi ruang kita yang lebih fleksibel untuk mengatur bagaimana pembelajaran itu akan kita lakukan. Teknologi pembelajaran ini dapat digunakan di semua tingkat pendidikan, dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, termasuk pada pelatihan-pelatihan program profesional. Ada beberapa manfaat kita mempelajari teknologi pendidikan. Ada beberapa sudah kami coba identifikasi. Yang pertama, kita belajar teknologi pendidikan untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran. Jadi dengan kita mengetahui, memahami tentang teknologi pendidikan, kita bisa belajar dengan lebih efisien maupun kita bisa mengajar dengan lebih efisien. Kemudian dengan adanya teknologi pendidikan, menyediakan akses ke sumber daya pendidikan, kita bisa mencari sumber-sumber belajar dari berbagai sumber yang berbeda. Ketika kita ada di satu tempat, kita belajar dari tempat lain dengan menggunakan platform-platform yang tersedia. Kemudian memperluas kesempatan pendidikan. Ada beberapa bagian, misalnya kita bisa melakukan proses pendidikan jarak jauh misalnya, kemudian memungkinkan orang yang berada di daerah terpencil sekalipun yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang lebih berkualitas sehingga mereka tetap bisa belajar dari tempatnya masing-masing. Kemudian yang keempat, menyediakan pembelajaran yang lebih interaktif. Ini berkaitan dengan teknologi pendidikan yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi online, menonton video dari YouTube misalnya, dan menggunakan simulasi-simulasi yang tersedia. Kemudian kita juga ketika belajar dengan teknologi pendidikan, itu meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi teknologi pendidikan dapat membantu peserta didik untuk terlibat sehingga memungkinkan mereka memilih cara belajar yang lebih cocok bagi diri mereka sendiri. Yang berikutnya, teknologi pembelajaran juga dapat memfasilitasi pengajaran yang personal. Teknologi pendidikan dapat membantu hal ini karena memungkinkan guru untuk memantau kemajuan siswa dan memberi umpan balik yang sesuai, yang lebih spesifik dan terukur sesuai dengan kondisi masing-masing peserta didik. Manfaat yang terakhir ini memungkinkan pembelajaran seumur hidup, jadi pembelajarannya bisa terjadi terus-menerus. Ini karena akses pada sumber belajar itu dapat terus diperbarui, dapat terus ditingkatkan. Ini memungkinkan setiap individu untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hidup mereka.